Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Saya akan mempresentasikan tentang desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Desain produk. Desain produk adalah pionir dan kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar. Sebagai basic bagian marketing, mendesain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemauan mereka, kemampuan mereka, pola pikir mereka, serta banyak aspek lain yang akhirnya mesti diterjemahkan dan diaplikasikan dalam rancangan sebuah produk. Pengertian produk. Produk adalah sesuatu yang dapat memberi manfaat bagi yang memiliki atau yang menggunakannya, yang dapat berupa barang atau jasa, ataupun informasi dan gagasan. Desain produk berupa jasa. Di sisi lain, terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Jasa adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud, tidak dapat diraba, tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen. Pengembangan produk, product development. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Jadi, dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan telah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Strategi pengembangan produk. Menurut Kettler dan Keller tahun 2008, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, dan menambah lini produk. Tahap proses pengembangan produk. Menurut Shimamura tahun 2000, terdapat 8 tahap yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru, yaitu yang pertama, ada analisis kebutuhan pelanggan, lalu ada pemunculan gagasan, lalu ada penyaringan ide dan evaluasi, ada analisis bisnis, pengembangan strategi pemasaran, pengembangan produk, pengujian pasar, dan komersialisasi. Tingkatan dalam produk. Menurut Kotler tahun 2002, pada dasarnya produk terbagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu manfaat inti. Manfaat inti yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan. Contohnya, manfaat umum dari sepatu adalah untuk melindungi kaki. Yang kedua ada produk dasar, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Produk yang diharapkan itu set atribut dan persyaratan yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika membeli produk itu. Contohnya bentuk, model, dan kualitas. Yang keempat ada produk yang ditingkatkan, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahkan berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan yang bisa dibedakan dengan produk pesaing. Contohnya bahan yang berkualitas dan tahan lama. Yang kelima ada produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dapat dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Contohnya pembuatan sol sepatu dengan menggunakan sistem komputerisasi. Lalu ada klasifikasi produk. Menurut Kotler tahun 2002, produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 menurut ketahanan dan keberwujudan. Yang pertama, barang tidak tahan lama. Non-durable goods merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Contohnya rokok, gula, dan garam. Barang tahan lama atau durable goods merupakan barang berwujud yang digunakan selama kurun waktu yang panjang dan biasanya dapat bertahan lama dengan pemakaian yang berulang-ulang kali. Contohnya seperti mobil, kulkas, televisi, mesin cuci, dan yang lainnya.
Faktor pendukung dan penghambat pengembangan produk. Yang pertama ada faktor pendukung. Menurut Stanton tahun 1996, faktor pendorong atau pendukung pengembangan produk adalah sebagai berikut. Perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, persaingan, adanya kapasitas produk berlebihan, siklus hidup produk yang tinggi, dan adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Lalu ada faktor penghambat. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses pengembangan produk, yaitu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat, kendala sosial dan pemerintah, mahalnya proses pengembangan produk baru, kekurangan modal, waktu pengembangan yang lebih singkat, siklus hidup produk yang lebih singkat. Pentingnya pengembangan produk. Menurut Jasmine Saladin tahun 2003, pengembangan produk sangat penting dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama mempertahankan posisi sebagai pembaharuan produk, yang kedua mempertahankan pangsa pasar, yang ketiga menetapkan dasar-dasar pasar baru di kemudian hari, yang keempat merekrut segmen pasar lebih dahulu, yang kelima memanfaatkan kecanggihan teknologi baru, dan yang keenam memanfaatkan kekuatan distribusi. Ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, kapabilitas pengembangan. Ada 3 peranan penting dalam pengembangan produk. Yang pertama ada marketing. Fungsi marketing menjadi jembatan antara perusahaan dan pelanggan. Marketing mengidentifikasi peluang sebuah produk, segmentasi pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Marketing juga menentukan target harga, memimpin peluncuran dalam produksi produk. Yang kedua ada desain. Fungsi desain memainkan peranan utama dalam menentukan bentuk fisik produk. Fungsi ini termasuk engineering design atau mechanical, electrical, dan software, dan lain-lain. Dan industrial design seperti estetik, ergonomik, user interface, dan lain-lain. Lalu ada manufacturing. Fungsi manufaktur bertanggung jawab untuk mendesain dan mengoperasikan sistem produksi untuk memproduksi produk. Termasuk dalam fungsi ini adalah purchasing, distribution, dan instalasi. Jadi, kesimpulan dalam presentasi saya ini adalah produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk di dalamnya objek secara fisik, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Pengembangan produk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk di pasaran. Pengembangan produk yang berhasil mengharuskan perusahaan untuk menetapkan suatu organisasi yang efektif dalam mengelola proses pengembangan produk. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam presentasi saya kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul presentasi saya kali ini. Saya, Putri Wulandari, banyak berharap para pendengar ataupun penonton dapat memberikan kritik dan sarannya yang membangun kepada saya demi sempurnanya presentasi ini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.